semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Wicaksono Aji dan NIM saya 08 2023 007. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Logistik dan saya dari kelas 3A. Nah, hari ini aku bakal ngebahas hal yang super penting di dunia bisnis modern nih, yaitu perjalanan barang dari mulai supplier hingga ke customer nih. Dan aku bakal mulai dari apa itu logistik, lanjut ke apa itu supply chain management, dan terakhir aku akan ngebahas sedikit mengenai apa itu ERP. Dan gak cuma itu aja, aku bakal jawab ada 5 pertanyaan penting yang sering bikin orang bingung nih tentang apa sih itu supply chain dan ERP. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai biar kalian makin paham. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu apa itu logistik. Nah, logistik itu bukan cuma soal barang dari supplier datang ke gudang dan dikirim lagi ke customer, tapi lebih dari itu. Nah, logistik itu adalah bagaimana barang mengalir dan bergerak dari awal sampai akhir, mulai dari bahan baku yang dikirim supplier, terus lalu kita simpan di gudang kita, kemudian kita alirkan ke produksi atau manufacturing, dan setelah jadi barang jadi dikirim lagi ke customer. Nah, logistik itu mencakup 3 bagian besar. Yang pertama itu ada inbound logistik atau barang masuk dari supplier seperti receiving dan juga warehouse. Yang kedua itu ada internal logistik, pergerakan material di dalam proses produksi atau manufacturing. Yang ketiga itu ada outbound logistik, yaitu barang jadi keluar menuju customer atau barang yang sudah kita produksi itu dikirim ke customer. Contohnya itu seperti distribusi dan transportasi. Nah, secara gampangnya atau intinya bahwasanya logistik itu memastikan aliran barang dari hulu ke hilir berjalan secara efisien dan efektif. Nah, tadi kita sudah membahas secara singkat mengenai apa itu logistik. Sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu apa itu SCM atau Supply Chain Management. Nah, kalau yang tadi logistik itu fokusnya pada perpindahan barang, sedangkan kalau SCM atau Supply Chain Management itu jauh lebih luas lagi. SCM atau Supply Chain Management itu mengatur aliran material, informasi, dan uang di seluruh rantai pasoknya itu. Nah, mulai dari supplier, pengadaan, produksi, pergudangan, distribusi, sampai ke pengiriman ke customer tersebut. Atau bisa disebut bahwa intinya sederhananya logistik itu adalah salah satu bagian di dalam supply chain tersebut. Sedangkan supply chain ini adalah gambaran besarnya yang menghubungkan semua proses secara menyeluruh. Nah, dan semua supaya aliran ini berjalan mulus dan terkontrol, perusahaan tuh butuh sebuah sistem nih yang bisa mengintegrasikan semuanya. Nah, disinilah Enterprise Resource Planning atau ERP itu berperan. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, secara simpel bahwasanya ERP atau Enterprise Resource Planning ini adalah sistem yang menghubungkan berbagai aktivitas perusahaan nih, mulai dari pembelian, produksi, inventory, sampai dengan keuangan ke dalam satu database yang sama nih. Nah, dengan ERP ini atau Enterprise Resource Planning ini, semua departemen itu bisa melihat nih informasi yang sama. Prosesnya juga jadi lebih cepat dan juga untuk pengambilan keputusannya itu bisa lebih tepat dan lebih akurat. Nah, intinya atau secara sederhananya bahwasanya ERP atau Enterprise Resource Planning ini adalah ibaratnya itu otak pusat yang memastikan seluruh rantai pasok dan operasi perusahaan itu berjalan nih dengan teratur dan juga terkoordinasi. Nah, sekarang setelah kita udah paham nih mengenai apa itu logistik, apa itu supply chain management atau SCM, dan apa itu Enterprise Resource Planning atau ERP, saya akan masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu pembahasan 5 pertanyaan utama yang sering banget bikin orang bingung nih saat belajar mengenai supply chain management dan juga Enterprise Resource Planning. Aku akan bahas mulai satu persatu dari mulai nomor 1 dulu ya. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana peran pemasok atau supplier dalam supply chain management yang terintegrasi nih, dan bagaimana hubungan dengan mereka dapat mempengaruhi nih keseluruhan kinerja supply chain. Nah, di sini akan aku jawab bahwasanya supplier itu ibarat fondasi sebuah supply chain. Mereka yang menyediakan bahan baku utama yang nantinya bakal kita pakai nih di perusahaan kita untuk proses produksi nih. Nah, kalau semisal suppliernya itu bagus, dia itu mengirim raw material tepat waktu, terus kualitasnya juga stabil, harganya juga masuk di perusahaan kita nih, maka seluruh proses berikutnya itu akan berjalan lancar nih. Tapi kalau misalkan suppliernya itu dia memiliki kualitasnya yang jelek atau kurang, maka produksi kita bisa berhenti nih. Bahkan gak cuma sampai di situ aja, pengiriman ke customer juga bakal ikut terlambat. Dan juga kita mendapatkan kerugian yang sangat besar atau bahkan
nilai rating perusahaan kita bakal menurun karena customer itu menganggap bahwa perusahaan kita itu sudah mulai menurun kualitasnya. Makanya dalam SCM atau supply chain management modern ini, supplier itu bukan cuma sebagai pemasok barang, tapi jadi partner strategis yang harus dijaga hubungannya. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu uraikan proses utama dan aktivitas apa saja yang dijalankan dalam integrasi supply chain management, mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi hingga pengelolaan layanan pelanggan. Nah, di sini aku akan menjawab bahwasanya dalam supply chain yang terintegrasi itu prosesnya itu mengalir seperti perjalanan barang dari awal hingga akhir. Nah, yang pertama itu dimulai dari planning atau menentukan kebutuhan. Nah, menentukan kebutuhan ini bisa menggunakan forecasting. Forecasting itu bisa menggunakan dari data permintaan sebelumnya. Data permintaan sebelumnya dari per bulan ataupun per tahun itu bisa digunakan. Nah, setelah kita mendapatkan data kebutuhan kita nih, kita akan yang kedua itu ada procurement. Nah, kita membeli bahan dari supplier atau membeli raw material yang kita butuhkan nih ke supplier. Nah, yang ketiga itu dia ada production. Nah, ketika kita sudah membeli barang raw material dari supplier, itu kan akan diterima di gudang kita. Nah, gudang kita itu akan kita kirim ke line production untuk mengubah dari bahan raw material menjadi barang jadi ini. Nah, setelah udah jadi barang jadi, yang keempat itu ada distribution, yaitu dia mulai menyimpan, mengantar dan mengirim barang jadi kita itu ke customer. Yang kelima itu dia ada customer service, yaitu memastikan barang jadi itu sampai ke tangan customer dan customer itu memberikan rating puas terhadap barang kita. Nah, mengapa penting banget ada integrasi supply chain management? Bahwasanya kalau semua lima hal tersebut itu saling tersambung dan berbagi data yang sama nih, supply chain jadi jauh lebih efisien dan supply chain tersebut atau perusahaan kita itu dapat cepat merespon perubahan pasar. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana cara kerja teknologi informasi atau TI dan sistem berbasis perangkat lunak seperti Enterprise Resource Planning atau ERP dapat mendukung pengintegrasian berbagai aktivitas dalam supply chain. Nah, saya akan jawab. Sederhananya itu ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem yang menyatukan seluruh data data perusahaan kita dalam satu database. Nah, dengan ERP ini jadi data perusahaan kita itu tidak ada yang tumpang tindih. Terus semua departemen bisa melihat data yang sama, prosesnya jadi lebih otomatis, serta keputusan bisa lebih cepat dan akurat. Nah, contoh simpelnya kalau misalkan stok gudang mulai habis, sistem ERP akan otomatis memberitahu nih bagian pembelian untuk reorder. Nah, ketika produksi selesai, finance-nya juga akan langsung dapat membuat laporan biayanya langsung. Nah, jadi simpelnya ERP itu bikin supply chain lebih terintegrasi, lebih rapi, dan lebih efisien. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan nomor 4, yaitu apa sih yang membedakan dari 4 strategi supply chain management? Yang pertama itu ada make to stock, yang kedua ada make to order, yang ketiga ada engineering to order, yang keempat itu ada assembly to order. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu dari make to stock. Strategi make to stock yaitu bahwasanya perusahaan itu akan membuat barang berdasarkan forecast, lalu barang tersebut akan disimpan dulu sebagai stok. Nah, contohnya itu ada di perusahaan seperti air mineral dan juga mie instan. Yang kedua itu ada strategi make to order, yang dimana produksinya itu akan baru dimulai setelah ada pesanan, seperti ada pesanan permintaan pembuatan seragam olahraga atau bahkan jersey, atau bisa juga permintaan pembuatan wedding dress. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada engineering to order, yang dimana barang harus desain dulu sesuai permintaan customer, baru nantinya diproduksi. Contohnya di sini ada perusahaan Astra Auto Parts di bagian divisi Wentech, yang dimana dia memproduksi custom seperti mesin. Terus yang keempat itu ada assembly to order, yang dimana komponennya itu sudah ada, tapi perakitannya itu dilakukan kalau ada order. Contohnya itu ada seperti McDonald's, KFC, Subway. Jadi makanannya itu sudah ada, cuma nanti ketika ada customer yang memilih paket A atau paket B, itu akan diassembly makanannya. Nah, atau bisa disederhanakan bahwasanya make to stock itu dia bakalan stok dulu, baru nanti akan dijual
Sedangkan yang make to order, dia itu bakalan ngejual dulu, baru nanti menjual dulu atau menerima permintaan, baru nanti dia bakal memproduksi. Sedangkan yang engineering to order, dia bakal ngedesain dulu, baru nanti bakalan produksi. Sedangkan yang terakhir ada engineering to order, dia bakalan menunggu komponen-komponennya siap, baru nanti bakalan dirakit. Yang terakhir yaitu ada pertanyaan nomor 5, yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah utama dalam implementasi enterprise resource planning di perusahaan. Jadi pemilihan vendor, implementasi, hingga evaluasinya. Nah, untuk tahapan pertama itu yaitu identifikasi kebutuhan nih. Nah, perusahaan itu harus menentukan kira-kira kebutuhan di perusahaannya dia itu apa untuk menggunakan ERP. Yang kedua yaitu dia setelah dia sudah tahu kebutuhan di perusahaannya itu apa untuk menggunakan ERP, dia mulai memilih vendor yang kedua dan membandingkan beberapa vendor ERP. Biasanya itu untuk membandingkan vendor itu sekitar 3-5 vendor. Selanjutnya setelah udah memilih vendor, mulai yang ketiga itu ada demo sistem. Kita harus melihat langsung bagaimana cara kerja sistem ERP-nya tersebut. Terus setelah sudah melihat demo sistemnya itu, kita lanjut ke untuk menganalisis kira-kira ngecek kesesuaian nih fitur ERP-nya tuh dengan proses bisnis kita tuh bisa berjalan sesuai apa yang kita inginkan atau enggak. Ketika sudah cocok, selanjutnya itu ada implementasi dan training, yaitu instalasi, setting, dan kita mulai untuk pelatihan user atau pelatihan di karyawan kita sendiri bahwasanya kita sudah menggunakan ERP. Transisi dari mulai yang manual sudah mulai ke yang otomatis. Lalu ERP itu sudah bisa mulai digunakan. Nah, kalau misalkan kita sudah bisa menggunakan ERP tersebut dengan benar, bahwasanya ERP ini bisa meningkatkan efisiensi perusahaan secara signifikan. Baik, itu dia sedikit penjelasan dari saya mengenai apa itu logistik, apa itu supply chain management, dan apa itu enterprise resource planning, serta saya sudah menjawab 5 pertanyaan yang sering dipertanyakan bagi seorang pemula untuk mengetahui mengenai supply chain management dan juga enterprise resource planning. Semoga penjelasan itu dapat membantu kalian untuk memahami bagaimana supply chain bekerja dari awal hingga akhir. Saya Bintang Wicaksono Aji, terima kasih atas menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.